nggak selalu jadi pengacara itu. Oh gitu. Pembelaan mah ya tim itu kan itu nggak lengkap ya Bang? Tim pembela ulama dan aktivis dan mentor Anies Baswedan. Iya, pemirsa. Baik, pemirsa, kemarin ini pihak Partai Nasdem sudah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Nah, ini kalau kita melihat ya, sejumlah safari politik sudah dilakukan oleh Anies Baswedan, termasuk pasca dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Ini ada pertemuan antara Anies Baswedan bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tapi yang menjadi pertanyaan ya Ken ya, ini seperti apa sikap dari PA 212 berkaitan dengan pencapresan yang disampaikan oleh Nasdem terhadap Anies Baswedan? Ya, karena PA 212 ini juga merupakan organisasi massa yang kita lihat memiliki kedekatan ya dengan sosok Anies Baswedan. Nah, ini mulai unjuk gigi kah juga ikut mendeklarasikan Anies Baswedan. Nah, tapi sampai saat ini PA 212 ini juga belum melakukan deklarasi. Mereka masih menunggu pernyataan dari HRS. Nah, hal ini dilakukan agar suara dukungan seragam dan menghindari adanya perpecahan umat. Oke, kita langsung bahas hal ini ya Ken ya. Sudah ada dua orang narasumber sudah bergabung di studio Ken. Betul. Selamat pagi Bang Egy, Mas Adi, apa kabar? Baik, Ken. baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Bang Egy, kan Ya. kemarin tanggal 3 Oktober Nasdem sudah mendeklarasikan Pak Anies. Kemudian juga baru aja ketemu Mas AHY. Terus dengar-dengar udah ketemu sama HRS waktu ada acara, ada kayak kondangan gitu ya tanggal 7 ya, Bang Egy ya. Nah, ini tanda-tandanya gimana sih membaca pertemuan ini, seperti apa sih Bang Egy? Kalau saya kan tidak mengatasnamakan 212 ya, karena saya di tim pembela ulama dan aktivis. Oke. Juga bagian dari HRS, karena beliau yang dulu mendeklarasikan nama itu. Nah, dalam pengertian yang dimaksud, saya melihat ada persinggungan yang sangat serius di sisi nilai-nilai dengan umat, yaitu Partai Nasdem, suka nggak suka, fakta sudah bicara bahwa mereka itu track recordnya nggak ada sedikit pun lah untuk Islam atau apa gitu. Bahkan berapa pengurus yang di sana atau sekarang mungkin jadi gubernur pernah dilaporkan polisi ya dalam kategori menghujat agama Islam. Nah, kemudiannya lagi dari sisi lainnya akan menjadi masalah serius yang tadi dimaksud memecah belah umat ya tadi begitu. Karena apa? Segala kekeliruan Nasdem dalam pengertian pandangan kita sebagai aktivis Islam itu akan sirna, hilang begitu saja dengan euforia dukungnya Anies gitu loh. Di sini padahal untuk dukung-mendukung, kalau konteksnya yang saya pahami dari HRS, dia harus punya fakta integritas, harus ada fakta integritasnya. Ya, kalau dulu tuh lewat majelis sidang ulama itu, para ulama ya itu membuat fakta integritas. Nah, ini saya lihat belum ada fakta integritas. Jadi belum bisa dikatakan sepanjang saya tahu HRS mendukungnya gitu loh. Oke, ini artinya belum ada sikap resmi untuk HRS terhadap tokoh politik tertentu untuk semuanya selain dari Anies Baswedan? Sepanjang saya tahu begitu, belum ada. Karena saya kurang lebih 2 minggu lalu saya ke rumah beliau, ya, ada omong-omong seperti itu. Walaupun saya tidak berkapasitas mewakili beliau ya, enggak. Ini kan pengetahuan saya atas pembicaraan dengan HRS bahwa mesti ada fakta integritas. Siapa yang kita dukung mesti ada. Kalau nggak ada, nggak perlu. Misalnya. Baik, gitu. Mas Adi, Anies ini kan kemarin tanggal 7 sempat tertangkap kamera bertemu dengan HRS di Petamburan tanggal 7. Nah, tapi kan sekarang kalau kita bicara Anies, nggak cuma soal Aniesnya, karena udah ada ekornya nih, udah ada yang ngedukung Nasdem gitu loh. Nah, tadi juga Bang Egy bilang harus ada fakta integritas, bahkan sama ini Bang Egy tadi juga mengatakan Nasdem ini agak kurang sefrekuensi gitu ya Bang Egy ya. Nah, ini gimana Mas Adi?
Saya ingin komentar dua hal. Pertama, bahwa dalam setiap sikap politik apapun itu ada split sebenarnya. Jadi menyatukan Anies dengan Nasdem itu ibarat menyatukan minyak dan air. Di mana basis konstituen antara Anies dengan Nasdem itu suatu hal yang dua kutub yang saling berseberangan, bahkan sulit untuk bersatu. Tidak heran kalau kemudian Nasdem deklarasi Anies itu sudah muncul kekecewaan sejumlah ya di berbagai tempat. Di Bali dan sejumlah tempat yang lain mengundurkan diri dari kepengurusannya. Itu split. Artinya kecewa dengan Anies yang dipersonifikasi sebagai sosok yang dianggap dekat dengan kelompok-kelompok aktivis Islam yang berseberangan dengan mereka. Begitupun dengan sisi pendukung Anies. Salah satunya aktivis teman-teman 12 jelas tidak mendukung Anies karena bergabung dengan partai yang menurut mereka juga berkontribusi terhadap kasus-kasus yang menimpa sejumlah ulama. Ini adalah efek di mana menyatukan dua kubu yang cukup ekstrim itu, Ken ya dan Vita. Ini adalah implikasi politik. Tapi saya cukup yakin bahwa Nasdem pasti sedang mengkalkulasi betul untung dan ruginya ketika begitu banyak suara-suara yang kemudian split di antara mereka itu ya. Ada pemilih Nasdem sebagian yang mundur, ada juga pemilih Anies mundur. Kalau mereka melihat trennya ini negatif, tentu sepertinya akan menimbang ulang nih Nasdem. Atau jangan-jangan karena terlanjur kapal sudah berlayar di tengah, maka bagi Nasdem akan terus sounding Anies untuk mendapatkan market politik secara elektoral. Yang kedua, saya kira ini belum ada rekonsiliasi yang sesungguhnya. Karena dua basis konstituen pemilih Anies dengan pemilih Nasdem ini adalah sama-sama berseberangan, tentu harus ada islah politik yang menurut saya harus clear. Jadi pertemuan Anies misalnya ke Petamburan dengan HRS dan pada saat yang bersamaan ada penolakan dari teman 212, ini kan sebagai salah satu bentuk komunikasi politik bahwa di antara mereka ini memang harus ada sesuatu yang dikomunikasikan. Betul kutubnya berbeda, suasana hatinya berbeda, tapi kalau untuk kepentingan bersama kan kira-kira begitu, siapa tahu mereka ini bisa kembali sekalipun memiliki irisan hati yang berbeda. Tapi saya ingin tambahkan yang ketiga, jangan-jangan memang Bang Egy dan 212 yang lain kenapa agak sedikit tidak mau mendukung Anies, mungkin karena Anies selama jadi gubernur juga tidak pernah mengeluarkan kebijakan politik yang berdampak secara Islamis. Misalnya perda-perda, peraturan-peraturan yang berbasiskan Islam misalnya, perda anti miras, perda misalnya tentang anti prostitusi dan semacamnya. Kan kita tahu suasana hati PA 212 itu semacam apa. Betul. Mereka itu ingin melihat bahwa seorang pemimpin yang mereka usung harus berpihak kepada kepentingan-kepentingan Islam. Itu artinya apa? Ternyata Anies setelah jadi gubernur sama aja dengan yang lain. Berkompromi dengan keadaan dan kelompok-kelompok Islam yang begitu agresif memenangkan di 2017. Ya juga dalam tanda kutip dieliminasi kepentingan politiknya. Tiga hal yang menurut saya kenapa 212 dan Bang Egy harus bicara soal bagaimana dukungannya ke Anies 2024. Nah betul nggak sih, bentar Bang Egy, betul nggak Bang Egy ya, nanti dijawab, betul nggak suasana kebatinan dari teman-teman kelompok Islam itu seperti itu? Jawabannya nanti ya Bang Egy ya. Kita jeda dulu sejenak. Apa kabar Indonesia Pagi kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.